Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat tarawih Masjid Baitus Salam yang berbahagia, pertama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi banyak kenikmatan, terutama adalah nikmat sehat, nikmat sempat bisa melaksanakan sholat Isya, diteruskan sholat tarawih berjamaah di sini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan di sini. Banyak saudara kita, teman kita, atau orang-orang di sekitar kita yang mungkin sekarang masih sakit, masih tidur-tiduran, masih dalam perjalanan, atau juga masih cangkruan, ngopi-ngopi. Jadi kita alhamdulillah bisa sholat berjamaah. Itu merupakan nikmat yang sangat besar karena kita diberi oleh Allah kesempatan untuk ingat kepada Allah dan selalu menghadap Allah. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terasa puasa yang kita laksanakan hari ini hari yang ke-9. Jadi 9 hari telah kita laksanakan puasa pada bulan Ramadan 1442 Hijriah dalam keadaan sehat. Dan juga tarawih yang kita laksanakan hari ini yang ke-10. Tidak terasa bahwa kita melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai orang beriman, yaitu puasa. Pada hari ini jamaah semuanya, saya akan sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam hadis riwayat Abu Dzar yang artinya, hendaklah kamu beramar ma'ruf atau menyuruh berbuat kebaikan dan bernahi mungkar, melarang atau mencegah perbuatan jahat atau mungkar. Kalau tidak, maka Allah akan menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat di antara kamu. Kemudian orang-orang yang baik di antara kamu berdoa dan tidak dikabulkan doa mereka. Jadi jamaah di sini kita harus memperhatikan setiap lingkungan kita, keluarga kita, diri kita, atau juga orang-orang yang di lingkungan sekolah kita, kerja kita, bahwa kalau kita tidak mampu untuk mencegah orang-orang yang mungkin berbuat jahat atau melakukan hal-hal yang baik dan mengucapkan atau berkata menasihati yang baik, maka sesungguhnya ada sebagian orang itu akan menguasai orang-orang baik. Jadi orang-orang baik akan dikuasai orang-orang jahat karena kita takut pada mereka. Dan kalau kita berdoa, orang-orang baik itu tidak dikabulkan. Dikabulkan itu karena ada usaha. Jemaah sholat tarawih. Maka kita harus berusaha untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 104, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung itu melakukan kegiatan-kegiatan mengumpulkan orang, organisasi, yaitu sepakat untuk berbuat dan menasihati, menyuruh
orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang mungkin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diajak, disuruh. Kemudian mencegah orang-orang sekitar dengan berkelompok itu perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan yang mungkar-mungkar, yang jahat. Jadi orang-orang yang ikut organisasi itu orang yang beruntung nantinya, insya Allah masuk surga kalau tetap melaksanakan dua hal itu, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Al-Quran surat Al-A'raf 157 yang artinya yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang munkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung pada saat itu adalah orang yang ikut dan taat, patuh kepada Nabi Muhammad. Di sini ya, orang-orang yang mengikuti Rasul. Rasul itu siapa? Nabi yang ummi. Nabi yang ummi, Nabi Muhammad. Itu sudah tertulis di Taurat dan Injil, Nabi itu akan datang, yaitu Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi oleh Allah itu dipilih sebagai orang yang akan menyuruh pada saat itu, zaman sekarang ini, menyuruh kepada hal-hal yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Kemudian beban-beban berat itu atau belenggu-belenggu yang ada pada kita saat ini itu dihilangkan, dibuang. Jadi menyembah Allah, beribadah kepada Allah, kepada Tuhan itu tidak begitu berat gitu. Jadi menyembah, beribadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala enggak berat. Contohnya sholat. Sholat kalau berdiri tidak bisa ya duduk. Kalau tidak bisa duduk ya berbaring. Kalau tidak bisa berbaring ya dengan isyarat. Nah, itu yang hidup. Kalau yang meninggal ya disolatkan atau disolati. Maka itu adalah beban berat. Ibadah itu tidak memaksakan diri, tetapi harus dipaksa. Maksudnya bagaimana? Ya harus beribadah. Masih kecil itu. Kalau sudah besar harus diberi nasihat. Sudah bisa berpikir, ini loh Tuhan yang patut disembah. Kalau tidak bisa ya harusnya dipaksa oleh pemerintah. Jadi kalau bupati itu sebenarnya kalau pengen maju nganjuk ya, sebenarnya khususnya di negara Turki itu. Jadi presidennya itu pemuda-pemuda itu diajak sholat subuh berjamaah banyak sekali. Maka orang-orang di sekitar itu salut kepada pemuda kok sholat jamaah di masjid, di musola itu bersama-sama dengan presiden. Salut. Akhirnya semuanya yang mungkin tidak sholatnya bolong-bolong menjadi ikut-ikutan sholat. Jadi adat istiadat di Turki itu sholat berjamaah itu. Kalau bupatinya di kabupaten atau di orang-orang atasan itu sholat berjamaah, dan di film atau di ya teror-teror itu. Karena apa? Itu merupakan hal yang baik yang harus dilaksanakan. Kalau bupatinya, camatnya, lurahnya sholat subuh nggak tahu, ya nggak tahu, nafsi. Jadi yang harus dilakukan seorang atasan itu harus memberi contoh, mengajak. Kalau perlu ini perumahan ditung begitu, begitu untuk sholat subuh gitu. Itu ada aturannya. Kalau pengen baldatun thayyibatun, suatu daerah, suatu desa atau suatu perumnas begini, ini harus semuanya sholat subuh semua. Sholat subuh loro telu.
sholat tarawih akeh. Piye terus? Bagaimana Allah memberikan baldatun thayyibatun? Enggak bisa. Hadis riwayat Muslim, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu maka tidaklah dengan hatinya. Maka dengan hatinya, tolaklah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita mampunya apa sebagai kepala atau ketua atau kepala negara atau jadi kepala desa, ya harus ada sesuatu yang buruk, ya harus diberitahu orang yang berbuat buruk itu. Mas, aja mampu nang daerahku ya. Aja malah mencontoh. Mencontoh aku melakukan. Mas, aja judi di sini ya, tidak boleh. Nanti Allah memberi apa? Azab. Jadi harus begitu. Mengapa Indonesia itu gempa bumi, adab di mana-mana? Ya mesti ini mencegah hal yang mungkar enggak ada. Jadi para FPI saja mencegah hal yang mungkar dihilangkan. Jadi kelompok FPI itu sebenarnya ya api ya elek yang rusak sing gak jelas. Tapi apinya ya takut semua orang yang berbuat mungkar. Kalau saya netral saja. Suatu ketika jangan seperti FPI juga tidak boleh lah. Nasihati yang baik. Didatangi rumahnya. Apa tau masalahmu makuanmu gak duwe kerja ya gawe boleh duwe kerja. Rata-rata saya amati, saya selidiki orang-orang mabuk yang main dan sebagainya itu rata-rata bukan karena dia ingin seperti itu, enggak. Karena mereka bingung, nggak punya pekerjaan. Gitu. Ya, sebagai kepala desa, kepala pemerintahan itu harus mencoba untuk padat karya atau bagaimana dengan kekuasaannya. Kalau saya ya dengan lisan saya ngomong sesuai dengan standar kemampuan. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang nabi pun yang Allah Ta'ala utus di suatu umat sebelumku kecuali memiliki pengikut-pengikut setia dan sahabat-sahabat mereka mengambil sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian datang generasi-generasi setelahnya yang mengatakan hal yang tidak mereka ketahui dan tidak diperintahkan. Maka barang siapa memerangi mereka dengan tangannya maka ia adalah mukmin, dan barang siapa memerangi mereka dengan lisannya maka ialah mukmin, dan barang siapa memerangi mereka dengan hatinya maka ia adalah mukmin. Dan tidak pernah ada di belakang itu semua keimanan sebesar biji atom. Banyak sekali orang-orang atau masyarakat yang tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mengikuti perintah Nabi, malah berbuat mungkar. Orang yang harus kita lakukan saat ini itu adalah barang siapa memerangi mereka. Memerangi mereka itu ya amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kita itu sebenarnya mukmin. Tandanya mukmin itu orang nggak suka sesuatu yang buruk, yang jelek, yang kotor, yang pokoknya hal-hal yang buruk lah membuat kita rusak itu mukmin gitu. Itu dengan tangannya kekuasaan. Jadi bupati, jadi camat, jadi kepala desa, jadi Pak RW, Pak RT. Kan saya diberitahu teman saya di RT di Ramat itu suatu ketika sebelum jadi RT itu banyak mabuk-mabukan di RT-nya mendatangi, Mas, sampai gitu, jangan berbuat rusuh di daerah saya. Gitu. Dia memang ahli karate, takut dia. Maka saat itu juga tidak ada. Ya bagus itu, RT bagus, berani. RT bagus. Kepala desa ya harus gitu. Biar daerahnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gak malah mencontoh, ngajak kanca-kancane mabuk gitu. Baru kan silang. Jadi kekuatan cahaya daerah itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya ada. Karena di situ tidak ada sesuatu kebaikan-kebaikan.
saling membantu, saling menolong itu harus dipancarkan di daerah suatu daerah. Kalau ada kesulitan temannya satu satu wilayah ini itu ada temannya yang mungkin perlu bantuan ya dibantu. Maka adakan arisan di RT sini. Itu merupakan silaturahim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan bersama ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, saya begini ya, apa adanya. Yang terpenting kita sudah berusaha amar ma'ruf nahi munkar, apapun yang terjadi sudah kita laksanakan, Allah akan menilai ya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.